Assalamualaikum, saya Madaud. Untuk Cimates-Cimates semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Cimat Radio Istana FM, dan bagikan ke sosmed kalian semua. Salam Cimates, salam satu misteri. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Bayi Siluman. Cerita ini dari Pak Sutardi. Malam itu bunyi kentongan bertalu-talu mengumandangkan nada dara muluk di gardu pos kampling gerbang desa. Tak berapa lama kemudian isyarat situasi aman yang juga sebagai penanda waktu pukul 1:30 malam itu disambung pukulan kentongan dengan isyarat yang sama di gardu-gardu pos kampling RW-RW lain di sekitarnya. Bu Bidan masih belum dapat memejamkan mata. Sudah sejak ditinggal suaminya berangkat ronda jam 10 tadi, ia beranjak ke tempat tidur. Tubuhnya memang diam terbaring, matanya memang rapat tertutup, tetapi hati dan pikirannya belum juga mau terpejam. Meski mata terpejam, pikirannya menerawang, ngelambrang mengendi-endi. Sampai letih rasanya ia memaksakan diri untuk memejamkan mata. Tapi kesadarannya belum juga mau hilang, beralih ke alam mimpi. Suara tik-tak jarum jam yang di siang hari seakan tak terdengar, malam ini terdengar ribut memekakkan telinga. Bukan karena takut berada di rumah sendirian, kalau malam ini Bu Bidan tidak dapat tidur. Sejak anak-anaknya kuliah di Solo, ia sudah biasa tinggal di rumah sendirian kalau suaminya sedang tugas ronda, yang terkadang jam 3:30 pagi baru pulang. Bu Bidan bukan orang penakut, ia seorang pemberani. Sesuai dengan profesinya sebagai seorang bidan yang tak jarang dimintai bantuan melahirkan pasien di waktu tengah malam. Ia memang pernah mendengar ada genderuwo yang suka iseng menyerupai seorang suami lalu mengajak bermain cinta istrinya. Tapi pikiran Bu Bidan tidak sampai ke situ, dan ia tidak mengkhawatirkan hal itu akan terjadi pada dirinya. Yang mengganggu pikiran Bu Bidan adalah, sebagaimana pikiran ibu-ibu rumah tangga lainnya, masalah ekonomi. Di saat-saat tertentu seperti bulan Suro, banyak orang punya kerja. Orang Jawa biasa takut punya hajat di bulan Suro. Maka bulan besar, orang sepertinya berlomba-lomba mantu atau supitan. Sebagai bidan yang tinggal di desa, kenalannya banyak. Ibu-ibu yang dulu pernah ditolong melahirkan, mereka tidak akan melupakannya, terutama kalau punya kerja. Bayi-bayi yang dulu ditolong kelahirannya kini sudah pada besar, dan banyak yang sudah sampai pada masanya untuk menikah. Bu Bidan tolong melahirkan dulu. Lahirannya memang susah kalau usus. Sulit sekali nampaknya Bu Bidan membantu kelahirannya waktu itu. hingga keringat Bu Bidan keluar brol-brolan sebesar biji-biji jagung.
Ternyata benar, bayi yang lahir kalung usus itu kalau sudah besar banyak yang menyukainya, punya daya tarik sendiri. Hari-hari ini banyak yang ingin mempersuntingnya loh Bu. Makanya daripada jadi rebutan lebih baik segera aku nikahkan dengan yang terbaik, agar yang lainnya tidak apa lagi. Memang susah punya anak perempuan kalung usus, anaknya cantik lagi. Demikian ujar Bu Yayu, salah seorang bekas pasien, sambil menunjuk anaknya yang memang cantik. Bu Yayu hanya salah seorang bekas pasien yang sekarang mengundangnya untuk resepsi pernikahan anak yang dulu ditolong kelahirannya. Pada bulan baik seperti ini tak jarang dalam satu hari di hari Minggu Bu Bidan mendapat undangan semacam itu 3 atau 4 kali. Padahal gajinya hanya pas-pasan untuk hidup sehari-hari dan biaya kuliah anak bungsunya. Suaminya memang pegawai negeri, tetapi gajinya sebagai pegawai rendahan di kantor kecamatan juga tidak seberapa, karena sudah dipotong angsuran pinjaman untuk renovasi rumah dan biaya pesta pernikahan anak sulungnya 2 tahun yang lalu. Dulu ketika bidan di desanya belum banyak seperti saat ini, mendapat undangan sebanyak itu tidak menjadi masalah. Sebagai bidan satu-satunya yang buka praktek di desanya, orang-orang desa yang tidak sempat melahirkan di rumah sakit akan datang kepadanya untuk minta tolong. Ada beberapa kamar untuk rawat inap ibu-ibu yang akan melahirkan di rumahnya, tapi banyak juga yang memanggilnya untuk menolong kelahiran di rumahnya sendiri, karena si pasien sudah tidak tahan lagi, bayinya keburu akan lahir. Upah menolong kelahiran satu orang pasien cukup untuk menyumbang beberapa orang. Waktu itu tidak ada kesulitan untuk membagi uang sumbangan, apalagi anaknya yang masih kecil-kecil, belum butuh biaya banyak. Kesulitan yang ada justru untuk membagi waktu, menyempatkan diri menghadiri undangan hajatan. Sementara undangan untuk menolong kelahiran atau menolong pasien yang datang di rumah tidak boleh dikalahkan dengan sekedar pesta makan minum di rumah orang punya hajat. Akan tetapi saat ini, beberapa jurusan kebidanan cabang-cabang, stikes-stikes dan lain-lainnya banyak yang membuka jurusan kebidanan. Demikian pula di desanya, ada beberapa bidan buka praktek di desanya. Bahkan kemudian perawat-perawat yang semula lulusan sekolah perawat kesehatan tergiur penghasilan bidan ikut kuliah kebidanan. Mau tidak mau dirinya harus berbagi rezeki dengan bidan-bidan baru. Tambah lagi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan KB mandiri sudah tinggi, sehingga rezekinya pun semakin jauh berkurang. Di sisa bulan besar ini masih ada 4 undangan dari bekas pasiennya yang harus dihadiri, ditambah 1 undangan dari saudara sepupunya. Bu Bidan jadi pusing, dari mana ia mendapat uang untuk dapat memenuhi 5 undangan tersebut. Uang di dompetnya sudah menipis, tabungannya pun tinggal beberapa ratus ribu. Pasien yang datang untuk minta tolong melahirkan juga sudah jarang. Dari pasien yang rutin datang memeriksakan kehamilannya, tidak ada satupun yang diperkirakan akan melahirkan di bulan besar ini. Dari mana ia akan mendapat uang untuk menyumbang yang sedikitnya membutuhkan dana sebesar Rp250.000 itu? Akan mengambil uang tabungan? Rasanya amat sayang. Tabungan itu mestinya hanya keluar untuk hal-hal yang bersifat darurat, bukan untuk sumbang-menyumbang memenuhi adat kepatutan hidup di desa. Bu Bidan tambah pusing, kepala nyut-nyut panas karena pikiran dan karena seharusnya sudah istirahat tidur tapi tak bisa. Ia mengelus-elus dahinya, lalu menjambak-jambak rambutnya sendiri untuk mengurangi rasa penat dan pusing di kepalanya.
Di tengah sepinya suasana malam di pedesaan, tiba-tiba Bu Bidan mendengar suara motor menderum lalu berhenti parkir di halaman rumahnya. Aneh, tak terdengar suaranya dari kejauhan. Tahu-tahu suara motor itu sudah dekat lalu berhenti di depan rumahnya. Apa karena asik mengikuti pikirannya yang melayang-layang sehingga dirinya tidak mendengar suara motor mendekat dari kejauhan? Bu Bidan tidak sempat berpikir lagi karena tak lama kemudian sudah terdengar suara pintu rumahnya diketuk dari luar. Mungkin orang yang datang mengendarai motor tadi yang kini bertamu. Semoga adalah keluarga pasien yang datang untuk minta tolong melahirkan keluarganya. Lumayan untuk memenuhi undangan hajatan yang sedang kehabisan dana. Bu Bidan bangkit menuju ke pintu depan. Apakah ini rumah Bu Bidan Sartini? Tanya seorang laki-laki dengan nada gugup. Wajahnya membayangkan kecemasan dan tergesa-gesa. Benar, aku sendiri Bu Bidan Sartini. Ada perlu apa? Malam-malam Bapak mencari Bu Bidan Sartini? Tanya Bu Bidan. Pertanyaan yang hanya basa-basi. Sebetulnya ia sudah hafal kalau ada orang mencari dirinya malam-malam bukan waktunya orang biasa bertamu. Disertai sikap yang gugup penuh kekhawatiran, sudah jelas ia pasti orang akan minta tolong melahirkan keluarganya. Tak jarang keadaan si pasien sudah kritis. Anaknya hampir lahir, ibunya sudah amat kesakitan. Tolong Bu Bidan, istriku akan melahirkan. Bayinya keburu akan lahir. Sejak sore tadi istriku menjerit-jerit kesakitan. Bu Bidan harus segera ke rumahku ya, sebelum istriku melahirkan tanpa bidan penolong. Baiklah Pak, aku akan mengemasi peralatanku dulu ya. Juga aku akan menelpon suamiku yang sedang ronda untuk mengantar aku ke rumah Bapak. Di mana rumah Bapak? Bapak tinggalkan alamat saja, nanti aku dan suamiku segera menyusul. Maaf Bu Bidan, Bu Bidan segera kemasi saja peralatan Bu Bidan. Tidak usah minta diantar, kelamaan. Kasihan istriku Bu, dari tadi menjerit-jerit kesakitan. Sekarang juga Bu Bidan aku boncengkan. Jangan khawatir, nanti pulangnya juga aku antar. Ini sangat mendesak Bu. Bu Bidan, istriku sudah kesakitan sejak dari tadi sore loh Bu. Baiklah, kalau begitu sabarkan hatimu dulu Pak. Aku akan segera mengemasi peralatanku. Oh ya, di mana rumah Bapak? Rumahku di Buntalan Bu Bidan, dekat jembatan. Yang di sebelahnya ada kandang sapi besar milik kelompok tani itu loh, kata si tamu sambil meletakkan pantatnya di kursi tamu. Nampaknya ia mulai tenang setelah ada kesediaan Bu Bidan. Kenapa jauh-jauh kemari Pak? Bukankah di Buntalan juga sudah ada bidan? Tanya Bu Bidan sambil memasukkan jarum, benang jahit dan suntikan ke dalam tas kerjanya. Aku tidak tahu alasan istriku Bu. Dia yang menyuruhku memanggil Bu Bidan Sartini. Mungkin karena Bu Bidan adalah bidan senior yang sudah berpengalaman. Sudah sejak kehamilannya membesar, istriku selalu mengatakan ingin dibantu Bu Bidan Sartini. Tak lama kemudian Bu Bidan sudah selesai mengemasi barang-barangnya. Peralatan medis yang dibutuhkan untuk menolong kelahiran sudah masuk ke tas kerja. Sebelum berangkat, Bu Bidan sempat SMS kepada suaminya kalau dirinya akan pergi menolong kelahiran warga desa Buntalan di dekat kandang sapi milik kelompok tani. Sudah
siap Pak, mari kita berangkat. Mari Bu Bidan. Mereka berdua keluar rumah. Tak lupa Bu Bidan mengunci pintu rumahnya. Pegangan yang kuat Bu Bidan. Motor ini akan aku larikan kencang biar lekas sampai. Kasihan istriku kalau bayinya keburu lahir. Dia pasti bingung. Kata laki-laki yang belum dikenal namanya itu. Setelah mereka naik di atas motor dan tiba-tiba tanpa minta persetujuan yang membonceng, motor itu sudah menderum lari dengan kencangnya, melewati belok kiri, belok kanan, di samping bangunan tua bekas pabrik, di belakang stasiun. Motor terus melaju dengan kencang. Saat diboncengkan, Bu Bidan hatinya terheran-heran. Dirinya memang sudah terbiasa diboncengkan orang yang gugup dan tergesa-gesa saat minta tolong kelahiran anaknya. Rata-rata mereka memang ngebut ingin segera cepat sampai. Dan mereka sangat cemas istrinya keburu melahirkan sebelum dirinya datang untuk membantu melahirkannya. Tapi yang kali ini sungguh sangat terlalu cemasnya, sehingga motornya ngebut sangat kencang sampai seperti terbang saja. Bu Bidan tidak ingin mengganggu konsentrasi orang yang memboncengkannya, maka ia tidak berusaha mencegah atau menghambat. Bu Bidan hanya dapat berdoa mohon perlindungan kepada Allah Sang Maha Pelindung sambil kuat-kuat berpegangan pada besi di belakang sadelnya. Tak lama kemudian motor sudah sampai, yaitu di Buntalan. Kemudian motor berbelok ke kanan, sebelum lapangan motor berbelok ke kiri. Setahunya jalan di sini ini juga tidak terlalu halus, tapi kenapa motor yang dinaikannya juga berjalan mulus dengan kencangnya mengitari lingkar desa itu. Beberapa saat sudah ia nyampe di wilayah itu atau di Buntalan. Beberapa saat saja sudah sampai di samping dua kuburan yang ada di pinggir desa. Masih terlihat ada payung baru tertancap di gundukan tanah kuburan yang masih baru. Payung yang dibalut bunga-bunga berwarna putih itu seperti tangan melambai-lambai memanggilnya. Bau harum bunga kuburan menusuk hidungnya. Bulu kuduknya pun meremang. Kepalanya, kedua tangannya dan sekujur tubuhnya merinding. Rasa takut tiba-tiba menggerayangi perasaannya. Bu Bidan membayangkan bagaimana seandainya tanpa setahu orang yang sekarang sedang konsentrasi mengendai motor itu, tiba-tiba melayang pocong ikut membonceng, menempel di punggungnya, atau bahkan menariknya dan menggantikannya di boncengan. Ia ditinggal sendirian di jalanan samping kuburan. Tapi semua itu hanya perasaan sekilas, karena sekejap mata motor itu sudah jauh meninggalkan tanah kuburan itu. Motor terus melaju dengan kencangnya. Ada bekas pabrik di situ. Ibu Bidan sempat yaitu berpikiran katanya sering muncul hantu pocong atau orang tinggi besar tanpa muka dari MCK yang sudah tak dipakai. Rasa takut itu ditepisnya dengan doa dalam hati. Sesaat kemudian motor sampailah di tugu yang bentuknya seperti miniatur tugu itu. Bu Bidan merasa heran melihat kemajuan pembangunan wilayah itu. Dulu setahunya di sekitar jembatan ini banyak ditumbuhi rumpun bambu ori di sepanjang bantaran sungai. Tapi sekarang rumah-rumah bagus dan permanen. Bahkan ada 1-2 yang tergolong mewah memadati sepanjang bantaran sungai sekitar jembatan. Lewat di atas jembatan di sebelah kiri terlihat ada kandang sapi yang cukup luas. Terlihat sapi-sapi bantuan pemerintah milik kelompok tani di dalam kandang yang diterangi lampu-lampu cukup terang. Motor yang diboncengi Bu Bidan turun ke sebelah barat jalan, tepat di ujung jembatan menuju perumahan yang berdiri di bantaran sungai. Aneh, dulu di perumahan yang ditujunya itu hanya ada rumpun bambu ori yang kabarnya angker, banyak dihuni siluman. Kenapa sekarang sudah berdiri deretan rumah-rumah penduduk? Apakah mereka tidak takut diganggu siluman yang dulu tinggal di bantaran sungai ini?
Apakah dulu sudah ada paranormal, orang sakti yang mampu memindahkan para siluman yang kabarnya ada yang berwujud wedon, pocong, ulo, jerangkong, dan lain-lain? Mari masuk, Bu Bidan. Jangan bengong di situ saja. Lekaslah, Bu Bidan, tolong istriku. Kasihan, jerit tangisnya semakin keras. Mungkin sakitnya sudah memuncak, ujar laki-laki yang istrinya akan segera melahirkan, menyadarkan Bu Bidan. Bu Bidan segera masuk ke rumah. Begitu melangkah melewati pintu rumah, segera terdengar jerit tangis kesakitan si ibu yang akan melahirkan anaknya. Terlihat ibu muda itu sedang terbaring kesakitan di atas ranjang di kamarnya. Perut ibu itu menggelembung sangat besar. Bu Bidan terperangah. Pantas saja pasien ini kesakitan. Dilihat dari kehamilannya, mungkin pasien ini mengandung bayi kembar. Bu Bidan merasa malam ini harus bekerja ekstra keras. Maka ia segera mengeluarkan peralatannya. Setelah memeriksa kondisi si pasien, Bu Bidan memastikan pasien ini sudah sampai pada pembukaan 8. Sebentar lagi akan mencapai pembukaan 9 lalu 10. Maka saat-saat kelahiran sudah dekat. Atur napas, biarkan berkontraksi agar pembukaan lekas sampai ke 10. Ya, betul, begitu. Terus tarik nafas panjang, lalu hembuskan, mengejan. Seperti orang mau buang hajat, Bu. Ya, terus. Terlihatlah kepala bayi nongol melalui lubang kemaluan si ibu. Tapi tak maju-maju juga. Berulang kali Ibu Bidan memberi petunjuk untuk mengejan agar bayinya segera keluar. Tapi kepala bayi itu tidak maju-maju juga. Dalam hati Bu Bidan berkata, Bu Bidan harus menarik kepala si bayi. Namun sebelumnya dia harus menggunting dulu jalan bayi itu agar lebih lebar lagi. Ia segera mengambil gunting lalu membedah jalan bayi agar lebih lebar. Kemudian ditariknya kepala si bayi pelan-pelan. Terdengar tangis bayi setelah keluar dari dalam perut ibunya. Kepala bayi ini agak aneh, terlihat memanjang atau lonjong dan agak pipih. Mungkin akibat ditarik Bu Bidan tadi. Anehnya lagi, bayi yang nampak montok besar dan panjangnya melebihi ukuran bayi biasa itu mempunyai kulit berbintik-bintik dan lidahnya panjang bercabang. Bu Bidan tidak ingin berpikir macam-macam melihat keanehan-keanehan itu. Ia segera memotong tali pusar lalu membersihkan bayi yang baru lahir itu, memakaikan pakaian bayi dan kemudian meletakkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian ia membantu keluarnya Tembuni, lalu menjahit jalan bayi yang tadi diguntingnya. Selesai tugasnya. Tugasku malam ini sudah selesai, Bu. 4 hari atau 5 hari lagi aku akan datang lagi untuk melepas jahitan. Sekarang antarkan aku pulang. Setelah memberikan setumpuk uang yang ada dalam amplop tertutup, laki-laki yang istrinya baru melahirkan itu segera mengantarkan Bu Bidan pulang ke rumah. Sampai di rumah, jarum jam dinding sudah menunjuk angka 3 malam. Suaminya pun sudah ada di rumah. Empat hari kemudian jam 8 pagi, Bu Bidan pergi ke desa Buntalan sendirian mencari rumah pasiennya di dekat jembatan yang kemarin itu. Ia tidak melewati bekas pabrik dan maupun kampung sebelah, tetapi melewati perempatan, kemudian jembatan langsung
Sampai di tempat yang dituju Bu Bidan jadi terheran-heran. Kenapa yang dilihatnya kini masih seperti dulu-dulu? Kandang sapi dan rumpun bambu ori bergerumbul memagari bantaran sungai. Tak ada perumahan bagus apalagi rumah mewah di tepi sungai. Mencari siapa, Bu? Bah, mencari rumah pasien yang 4 hari yang lalu aku tolong melahirkan. Di sini tidak ada orang yang baru melahirkan. Barangkali Bu Bidan salah alamat. Tapi aku yakin, Mbah. Aku yakin pasienku tinggal di sini, di pinggir jembatan ini. Seperti yang Bu Bidan lihat, di bantaran sungai ini baik di barat atau di timur, di utara sungai maupun di selatan sungai yang adanya tumbuhan rumpun bambu ori, pohon gedang. Mungkin Bu Bidan salah alamat kalau mencari di sini. Tak ada gunanya Bu Bidan berdebat dengan orang itu. Memang yang dilihatnya pada malam ketika ia membantu melahirkan bayi aneh itu berbeda dengan kenyataan yang dilihatnya pada pagi hari itu. Meskipun ia yakin tempatnya memang di sini, barangkali memang ada 2 dunia di bantaran sungai dekat jembatan itu. Dunia yang didatanginya malam itu berbeda dengan dunia yang dilihatnya pagi ini. Jadi tak ada gunanya ia mencarinya pagi ini. Mungkin kalau diperlukan, lelaki itu akan mendatanginya lagi dan membawanya ke dunianya yang berbeda dengan dunia yang dilihatnya pagi ini. Pengalaman yang sangat mengagumkan dari Bu Bidan. Cerita untuk tim Jimat. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.